Kisah Nabi Muhammad SAW dan pemuda suku Baduy. Suatu hari Rasulullah SAW datang ke rumah putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah datang dengan batu kerikil di perutnya. Batu ini diletakkan di celah antara ikat pinggang dan perutnya. Hal ini dimaksudkan agar beliau dapat menunda rasa laparnya. Sayangnya putri kesayangannya itu mengeluhkan hal yang sama dan tidak memiliki makanan sedikit pun untuk disajikan pada ayahnya. Bahkan putrinya pun juga belum makan selama 3 hari. Kemudian Nabi Muhammad keluar dari rumah kecil itu. Beliau merasa sangat iba ketika melihat cucunya Hasan dan Husain menahan lapar. Nabi Muhammad berjalan hingga bertemu sebuah sumur di pinggiran kota Madinah. Dipandanginya sumur tersebut hingga datanglah seseorang dari suku Baduy yang merupakan suku dari pedalaman Arab. Pemuda dari suku Baduy itu hendak mengambil air untuk perjalanannya. Rupanya pemuda tersebut tidak tahu bahwa yang berdiri di hadapannya adalah Rasulullah SAW. Rasul berkata pada pemuda tersebut, Apakah engkau membutuhkan jasa seseorang untuk mengambilkan air? "Iya, aku akan memberikan 3 buah kurma untuk setiap timbaan yang dilakukannya," jawab pemuda tersebut. Rasulullah pun setuju. Kemudian beliau mengambil timbaan untuk mengambil air di sumur. Tak disangka, pada saat mengambil air untuk kesekian kalinya, tali penyambung timba terputus. Rasulullah berdiri terkejut dan hanya melihat timbaan air yang jatuh ke dalam sumur. Melihat pekerjaan Rasulullah yang belum selesai dan harus terhenti karena timbanya jatuh ke dalam sumur dan tak lagi bisa dipakai untuk mengambil air, pemuda suku Baduy itu pun marah besar pada Rasulullah. Ditamparnya wajah Rasulullah SAW. Kemudian diberikannya 24 kurma pada Rasulullah dan meninggalkan Rasulullah seraya mengambil timba tersebut di dalam sumur. Saat kejadian itu, tidak sedikit pun Rasulullah beranjak dari tempat ia berdiri atau marah pada pemuda tersebut. Rasulullah hanya tersenyum dan mengambil upah kurma yang diberikan oleh si pemuda dari suku Baduy tersebut. Dalam perjalanannya, pemuda suku Baduy itu teringat pada kejadian yang dialaminya saat mengambil air. Kemudian ia pun mulai berpikir, mengapa orang yang memberi jasa timba itu hanya diam saat ia tampar? Mengingat sikap dan kesabaran orang tersebut, barulah ia mengambil kesimpulan bahwa orang yang baru saja ia tampar adalah Rasulullah Muhammad SAW. Sesaat itu juga, pemuda suku Baduy itu didera rasa bersalah yang amat sangat. Ia mulai ketakutan, hingga ia memotong tangan yang telah ia gunakan untuk menampar Rasulullah. Ia berjalan ke masjid untuk mencari Nabi Muhammad. Banyak orang yang bertanya perihal tangannya yang putus. Apa yang telah terjadi padamu? Kata seseorang. Aku telah menampar wajah seseorang, dan aku pikir orang tersebut adalah Muhammad. Aku takut akan tertimpa azab, maka aku potong tangan yang telah aku gunakan untuk menamparnya. Jawab si pemuda suku Baduy tersebut. Pemuda dari pedalaman Arab itu terus berjalan sembari membawa potongan tangan kanannya dan berseru, Wahai sahabat Muhammad, di manakah Muhammad saat ini? Teriaknya di pelataran masjid. Kemudian Salman datang dan mengajaknya ke rumah Fatimah radhiyallahu anha. Di sana Nabi Muhammad duduk sambil memangku kedua cucunya Hasan dan Husain. Ketika melihat wajah Rasulullah, pemuda suku Baduy itu ketakutan dan menyesali atas apa yang diperbuatnya. Wahai Muhammad, maafkan aku. Aku tidak tahu jika yang kutemui dekat sumur adalah dirimu. Katanya ketakutan. Rasul pun tersenyum. Bahkan berujar jika pemuda suku Baduy itu adalah penyelamat bagi cucu dan anaknya Fatimah. Kemudian Rasulullah bertanya, Mengapa engkau memotong tanganmu? Pemuda itu menjawab, Saya tidak menginginkan lagi tangan ini. Tangan yang pernah menampar wajahmu yang sangat mulia itu ya Rasul. Kemudian Rasulullah mengajak pemuda suku Baduy tersebut membaca syahadat dan memeluk agama Islam. Namun pemuda itu berkata, Apabila engkau benar-benar berada di jalan kebenaran, maka kembalikanlah tanganku yang terpotong ini dan sembuhkanlah. Rasulullah SAW lalu meletakkan bagian tangan yang terpisah itu ke tempatnya
dengan mengucap doa dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangan pemuda tersebut dapat kembali tersambung dan kembali pada keadaan yang sebelumnya. Pemuda itu terkejut dan barulah ia merasa yakin dan mengucapkan 2 kalimat syahadat menjadi seorang muslim. Begitulah akhlak mulia dari Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mampu menahan amarahnya dan memaafkan orang yang telah kasar kepadanya. Bahkan beliau masih dapat tersenyum saat mendapatkan perlakuan kasar dari orang lain. Sikap inilah yang diakui oleh bangsa Quraisy, sehingga mereka tertarik pada akhlak Rasulullah SAW dan tak sedikit dari mereka yang memeluk agama Islam.